Salam dalam keheningan, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Pada saat ini kita memasuki ruang hening 73 dengan judul Tak Kutahukan Hari Esok. Mari kita satukan hati di dalam doa. Saat ini Tuhan, kami menyadari kehidupan kami sebagai manusia yang begitu lemah ketika kami menghayati kasih-Mu yang begitu besar. Di tengah kelemahan kami, mampukan kami untuk mencari kehendak-Mu, mampukan kami untuk menerima sabda-Mu yang suci. Firman-Mu adalah kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 17 ayat 15 hingga 17. Kejadian 17 ayat 15 hingga 17. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, "Tentang istrimu Sarai, jangan engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah. Itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki. Bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa raja. Bangsa-bangsa raja-raja, bangsa-bangsa akan lahir daripadanya." Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, "Mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak?" Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang menerima sabda Allah dan yang melakukannya. Salam sehat dan bahagia saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Mendengar kembali janji Allah tentang hal keturunan yang akan menjadi bangsa besar, Abraham tertawa. Ia meragukan janji Allah tersebut mengingat usianya sudah 100 tahun dan Sarai 90 tahun. Secara logika memang tidak mungkin, karena Sarai tentu sudah menopause. Tapi kuasa Allah itu tak terbatas. Kuasa Allah kadang tidak dipahami oleh akal pikiran manusia. Manusia begitu kecil di hadapan Allah. Kita seringkali meragukan kuasa Allah. Kita bahkan seringkali menertawakan apa yang kita anggap tidak mungkin terjadi. Sama seperti Abraham yang pada waktu itu menertawakan janji Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, keraguan-raguan adalah proses tumbuhnya iman. Ketika kita ragu-ragu, sebenarnya kita sedang bertanya, apakah benar Allah itu Maha Kuasa? Dengan merasakan keraguan, kita akan mencari jawabannya. Iman itu memang mistis, tersamar, tidak jelas. Kita seringkali dibuat ragu. Tapi rasa ragu inilah yang menjadi pijakan kita untuk memahami kehendak Allah yang lebih dalam. Manusia memang penuh dengan keraguan. Yang kita butuhkan adalah terus mencari dan mencari kehendak Tuhan. Seperti sebuah lagu yang membuat kita terus mencari kehendak Tuhan. Tak kutahukan hari esok, namun langkahku tegap. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Amin.
Karena surya kan lenyap, oh tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku fahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku ini tangan Tuhan yang pegang. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami tidak mengetahui apa yang terjadi esok hari, tapi kami yakin tangan-Mu lah yang memegang kami, menggandeng kami, menuntun kami menuju kepada kehidupan yang lebih baik. Kami percaya di dalam Engkau ada harapan. Kami dengan kelemahan pikiran kami, dengan kelemahan akal dan budi kami, kiranya Engkau kuatkan, kiranya Engkau tuntun, seperti Engkau memampukan Abraham yang pada waktu itu merasa bimbang dan ragu akan janji Allah. Tapi Engkau tetap menuntun, tetap mengasihi, dan pada suatu saat nanti Engkau menyatakan janji-Mu itu dalam kehidupan Abraham. Demikian pula dengan kami pun Tuhan, meskipun kami tidak mampu melihat apa yang terjadi di depan, tapi kami yakin Engkaulah Allah, sumber cinta dan kasih kami yang senantiasa menuntun langkah hidup kami. Berkati kami bersama-sama dengan keluarga kami, agar kami senantiasa merasakan damai sejahtera meskipun berada dalam situasi kondisi pandemi yang tentu saja tidak mudah kami jalani. Tapi mampukan kami untuk senantiasa bersyukur di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Demikianlah kita telah bersama-sama merenung di ruang hening. Dan sampai jumpa di ruang hening selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.